Indonesia, sebuah negeri yang tak hanya kaya akan alam, tapi juga kaya akan sebuah cerita. Aku akan membawakan sebuah cerita yang datang dari Jawa Tengah. Namanya Timun Mas. Pada dahulu kala, hiduplah seorang perempuan tua di tengah hutan yang begitu lebat. Dia hidup sendirian. Tak ada sesiapapun yang menemani dia. Namanya Mbok Srini. Setiap hari dia berdoa, meminta kepada dewa dewi hutan. Ya Tuhan, izinkanlah saya memiliki seorang anak. Saya berjanji, saya akan menyayanginya dengan sepenuh hati. Ya, tanpa sadar, di belakangnya terdapat seorang raksasa yang mendengarkan doa itu. Kau menginginkan seorang anak? Bisa saja aku mengabulkan doamu itu. Tapi kau harus menepati sebuah janji. Ini sebuah biji mentimun ajaib. Tanamlah dan rawatlah dia seperti anakmu sendiri. Dan kelak, jika dia sudah berusia 17 tahun, kau harus memberikannya kepadaku. Bila kau mengingkari janji ini, kau akan kubunuh. Tanpa berpikir panjang, Mbok Srini mengiyakan ucapan raksasa itu. Baik raksasa. Aku berjanji, aku akan merawatnya seperti anakku sendiri. Dan aku berjanji, kelak ketika dia berusia 17 tahun, aku akan mengembalikannya kepadamu. Mbok Srini menanam biji mentimun ini. Dan ia tinggal satu malam. Tepat keesokan harinya, timun itu berubah menjadi buah mentimun berwarna emas dan begitu besar. Tepat Mbok Srini melihat buah mentimun itu, dia terkejut bukan main. Wah, timunnya besar sekali. Tanpa berpikir panjang, dia membuka timun itu. Terdapat seorang anak perempuan, kulitnya secerah emas, begitu cantik. Dan dari situlah Mbok Srini memberi nama Timun Mas. Mbok Srini menyayangi Timun Mas dengan penuh kasih sayang. Seakan-akan dia benar-benar anak kandungnya. Hingga waktu berjalan begitu cepat. Dan kini usia Timun Mas sudah masuk 17 tahun. Dan raksasa benar-benar menagih janjinya. Aku yakin kau tidak akan lupa dengan janji itu, kan? Kini sudah tepat 17 tahun. Ini meminta kembali Timun Mas. Mbok Srini tentunya tidak ikhlas. Dia berbohong pada raksasa. Raksasa, tolong beri saya waktu untuk berbicara dengan Timun Mas. Untuk terakhir kalinya.
percaya saja dengan ucapan Mbok Sri. Kini Mbok Sri berlari dengan cepat ke arah rumah. Timun Mas! Timun Mas! Dok, sekarang pergi sejauh mungkin. Bawa ini, ya. Tidak usah memikirkan ibu. Yang penting itu kamu, ya. Lari sejauh mungkin. Doa ibu selalu sama Timun Mas, ya. Timun Mas menerima dengan ragu. Tapi, Mbok, nanti si Mbok sendirian di sini, Mbok. Mbok Sri mencoba meyakinkan Timun Mas bahwa dia akan tetap baik-baik saja. Dan kini, Timun Mas berlari dengan cepat ke arah hutan. Raksasa yang merasa ditipu. Sini! Di mana dia? Aku harus menunggu berapa lama lagi? Kau mencoba menipuku, ya? Di mana Timun Mas? Dan kini, Mbok Sri hanya bisa diam. Dia tidak bisa lagi beralasan. Raksasa marah. Raksasa itu menghancurkan rumah Timun Mas. Dan dia kembali berlari mengejar Timun Mas ke arah hutan. Karena langkah Timun Mas yang begitu kecil, raksasa itu dengan mudahnya mengejar Timun Mas. Timun Mas kembali teringat tentang barang yang diberikan oleh si mboknya. Kini dia merogoh. Dia melemparkan sebuah biji mentimun ke tanah. Biji berubah menjadi tanaman timun yang begitu besar. Raksasa itu dengan bodohnya makan biji-biji mentimun itu. Dia makan setiap buah-buah mentimun itu hingga dia sadar bahwa dia sudah dibodohi oleh Timun Mas. Kini, raksasa itu kembali mengejar dan Timun Mas mengeluarkan pusaka kedua, yaitu sebuah jarum. Dia melemparkan jarum itu ke tanah. Dan ya, jarum itu berubah menjadi bambu-bambu yang begitu runcing, menusuk setiap langkah kaki raksasa. Namun, lagi-lagi raksasa bisa menghindari itu semua dan kembali mengejar Timun Mas. Dan kini, Timun Mas mengeluarkan sebuah garam. Dia lemparkan ke tengah tanah. Garam itu berubah menjadi lautan yang begitu besar menenggelamkan sang raksasa. Namun lagi-lagi raksasa itu bisa kembali bangkit. Timun Mas sudah terpojok. Tepat di hadapannya adalah sebuah tebing yang begitu tinggi. Aduh, tak mungkin aku bisa melewati tebing ini. Sedangkan raksasa, langkahnya begitu besar. Kini Timun Mas mengeluarkan barang terakhirnya, sebuah keras. Dia melemparkannya ke tanah. Keras itu berubah menjadi lumpur panas dan menyerap raksasa. Timun Mas! Apa yang kau lempar? Panas! Timun Mas! Awas kau! Raksasa tenggelam dalam lumpur panas itu. Dan lagi-lagi Timun Mas kembali selamat. Dia terengah. Dia lelah. Syukurlah aku baik-baik saja. Oh iya, Simbo, aku harus kembali pulang. Aku harus bertemu dengan Simbo. Dia berlari begitu cepat ke arah rumahnya. Dia berteriak memanggil nama Simbo. Mbak! Mbak! Rumahku hancur.